Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucky, Abdul Lucky Sofil Azmi. Ini adalah channel saya dan saya memang mendedikasikan sebagian dari serial ini untuk teman-teman yang belajar. Saya urutkan dari mulai kelas 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, nanti materi kuliah juga. Kebetulan saya sudah selesai S3, jadi lumayanlah sebagian besar materi saya bisa cover gitu. Oke, ini adalah semester 2, jadi chapter 7 ya, My Uncle is a Zookeeper. Agak spesial kalau di channel saya atau di pelajaran bahasa Inggris ini saya membacakan. Saya bacakan kepada kalian cara baca yang benar dan mungkin agak cepat. Caranya gampang, kalian sambil baca, lihat di layar ini juga bisa, lihat buku juga bisa. Yang penting sambil saya baca, kalian juga baca gitu. Nah, memang begitu cara belajarnya. Nanti cepatlah kalian bisa paham, bisa ini gitu. Nanti kalau ada kata-kata yang saya rasa baru buat kalian, saya akan terjemahin. Oke? Ya. My uncle is a zookeeper. Oh, dan satu lagi, kalau misalnya ada kata-kata yang baru, kalian bisa tulis ya di buku tulis, boleh di ini di buku, kalau memang buku bacaannya boleh dicoret ya, ditulis itu artinya apa gitu. Oke ya. Begitu. Kita langsung mulai. Saya coba secepat mungkin biar kalian nggak terlalu bosen. Ayo kita mulai baca bareng-bareng. Chapter 7, Bab 7, My Uncle is a Zookeeper. Pamanku adalah penjaga zoo ya. Zoo apa? Kebun binatang. Oke, we will learn. Kita akan belajar to communicate states and event that happen routinely or as general truth in order to appreciate the nature, to show our pride in something, or to give good and bad samples. Kita akan belajar untuk mengkomunikasikan, untuk menyampaikan keadaan, state itu kondisi ya, dan event dan kejadian yang terjadi secara rutin, secara terus-menerus, atau sebagai general truth. Artinya kebenaran yang umum gitu. Jadi biasanya yang benar gitulah ya. In order to appreciate the nature. Untuk mengapresiasi nature apa? Alam. To show our pride in something, untuk menunjukkan kebanggaan kita di sesuatu, or to give good and bad samples, atau untuk memberikan contoh yang baik dan buruk. Kita lanjutkan. We have a study tour in a zoo. Kita punya studi tour. Studi tour artinya kita kayak kelompok bareng-bareng jalan ke suatu tempat untuk belajar. Nah, yang dituju ini a zoo kebun binatang. What animals do you see in the picture? Hewan apa yang kamu lihat di gambar ya? Ini ada gitu ya. Ini ada. Oke, nanti kita bahas ya. We will learn to describe the animals in the zoo one by one. Kita akan belajar untuk mendeskripsikan. Deskripsi itu apa? Menyampaikan gitu ya. Menceritakan urut gitu, itu deskripsi. The animals, hewan yang ada di kebun binatang, satu persatu. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen and repeat each description after the teacher, sentence by sentence. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan dan mengulangi deskripsi setelah guru kita. Jadi guru kita akan menyampaikan dulu, kemudian kita sentence by sentence, kalimat per kalimat. Second, kedua, in the group, we will discuss to identify different pieces of information about each animal and put them into the table. Kedua, di dalam kelompok kita akan mendiskusikan untuk mengidentifikasi, melihat secara detail. Identifikasi itu ngelihat, oh ini gitu ya. Different pieces of information. Informasi, potongan informasi yang berbeda tentang each animal, masing-masing binatang, and put them into the table, dan meletakkannya di tabel. Nanti ada tabel kalimat-kalimat yang sudah, itu kan informasi. Nah, informasi itu dimasukkan ke tabel untuk dilengkapi. Finally, terakhir, we will handwrite the analysis in our notebooks. Kita akan menuliskan analisis di buku kita. We will use a dictionary. Kita akan pakai kamus. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. Kita akan mengeja. Spell the words itu mengeja, artinya nulisnya hurufnya benar gitu. Karena kalau di bahasa Inggris, spell itu penting. Artinya karena misalnya contoh gampang ya, one. Itu ya kalau misalnya bahasa Indonesia WAN gitu ya. Kalau bahasa Inggris, mereka juga kalau nggak sekolah, itu susah nulisnya. Walaupun mereka biasa bahasa Inggris, tapi kalau nggak belajar, ya mereka juga susah nulisnya, tulisannya kayak apa gitu ya. Jadi sama-sama belajar.
Jadi makanya memang spell ini penting karena one itu kan tulisannya one gitu ya. And use the punctuation marks correctly, dan menggunakan tanda baca yang benar. If we will also say each word loudly, clearly, and correctly. Kita juga akan mengatakan masing-masing kata itu dengan keras, jelas, dan benar. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Kalau kita punya masalah, kita akan pergi ke guru kita untuk minta bantuan. Pertama ini elephant, ini tiger, ini apa? Gajah ya. Ini apa? Bears. Bears itu apa? Beruang. Monkey, monkey itu monyet. Elephants are the heaviest land animals. Gajah ini adalah hewan darat yang paling berat dibalik. They are also intelligent and have good memories. Mereka juga pintar dan punya ingatan yang bagus. Most of them live in Africa and Asia. Sebagian besar dari mereka tinggal di Afrika dan Asia, such as in Lampung, Indonesia, seperti di Lampung, Indonesia. They use their long trunk almost like an arm to put food and water in their mouth. Mereka menggunakan hidung panjang mereka, trunk ini ya. Kita nyebut apa? Belalai. Belalai panjang mereka hampir seperti tangan. Dia pakainya kayak tangan untuk memasukkan makanan ke dalam mulut dan juga air ke dalam mulutnya. Jadi ini dia kalau minum itu airnya disedot sampai sini, terus belalainya dimasukkan mulut, ditiup lagi gitu. Kemudian harimau. Tigers are the biggest of all cats. Harimau adalah yang paling besar dari semua jenis kucing. They live in a grassland. Mereka tinggal di grassland itu apa? Tanah yang ditumbuhi banyak rumput, ya, padang rumput. And forest, dan hutan. Their striped coat gives them good camouflage when they hunt. Jadi striped coat itu ini kan kayak jubah gitu, kayak baju gitulah ya, yang strip ini. Nah, itu memberikan kamuflase yang bagus. Kamuflase itu apa? Kayak sembunyi gitu. Kalau misalnya dia di tengah-tengah pohon, di tengah-tengah apa namanya tadi grassland itu padang rumput, yang dia nggak gitu kelihatan gitu maksudnya. When they hunt, ketika mereka berburu. They love meat to eat. Mereka suka daging untuk dimakan. Bagian bawah ini apa sih? Adapted from the Little Animal Encyclopedia. Jadi ini diadopsi dari Little Animal Encyclopedia. Ini nama buku, diadopsi itu diambil artinya ya. Oke, selanjutnya adalah beruang. Bears have thick fur coat to protect them from the cold. Bears, beruang, have thick fur coats. Memiliki ini kayak apa sih namanya ya? Jaket ya. Jaket bulu yang tebal untuk memprotek itu menjaga mereka dari hawa dingin, the cold. Most of them live in northern parts of the world. Sebagian besar dari mereka tinggal di bagian utara dari bumi ini. They are large. Mereka besar and powerful dan kuat. They have a good sense of smell. Mereka punya daya penciuman yang bagus. Some of them eat meat. Sebagian dari mereka itu makan daging. And some of them eat honey. Dan sebagian dari mereka makan honey. Honey itu apa? Ya, itu ya madu. In winter, di musim dingin, some bears find a snug place to hibernate. Di dalam musim dingin, beberapa beruang ini mencari apa? Snug place. Ya, cari ya. Googling snug place itu apa? To hibernate, untuk hibernasi. Jadi mereka ini misalnya masuk ke tempat, ke gua gitu ya contoh. Itu untuk hibernasi. Hibernasi itu apa? Dia nggak makan, apa dia tidur lah gitu. Tidur tapi jangka waktunya lama. Nah, untuk apa? Karena terlalu dingin. Terus mereka, jadi sebelum masuk musim dingin itu, mereka masuk dulu, makan dulu yang banyak. Terus nanti pas musim dingin tidur. Dari gemuk lama-lama jadi kurus gitulah. Hibernate itu namanya. Hibernasi kayak misalnya laptop itu ada pilihan hibernasi. Kayak tidur gitulah ya. Oke, kita lanjut. Monkeys are clever mammals that can solve problems and hold things in their hands. Monkey, kera atau monyet, are clever mammals, adalah mamalia yang pintar.
that can solve problem, yang bisa menyelesaikan berbagai masalah. Jadi kayak misalnya dikasih ujian gitu, dia bisa. Oh ya, ujiannya nggak kayak manusia, tapi kayak disuruh-suruh gitulah ya, itu bisa juga. And hold things in their hands, dan memegang barang-barang dengan tangannya, gitu ya. They live in groups called troops. Mereka tinggal di kelompok, berkelompok gitu ya. Called troops, disebutnya troops kalau bahasa Inggris. Monkey eat plants. Monyet itu memakan tumbuh-tumbuhan, birds egg, telur burung, small animals, hewan kecil, and insect. Dan insect itu apa? Serangga. Most of them live in the forest. Sebagian besar dari mereka tinggal di hutan. We will look closely at the descriptions of the animals. We will use a table to analyze the information about them. Kita akan melihat secara dekat deskripsi dari hewan-hewan. Kita akan menggunakan tabel untuk menganalisa informasi tentang mereka. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan bekerja di dalam kelompok. First, we will study the example carefully. Kita akan mempelajari contohnya secara hati-hati and copy them in our notebook, dan menyalin mereka di buku tulis kita. Second, kedua, we will discuss and fill in the table with the information of the animals, like the example. Kita akan mendiskusikan dan mengisi tabel dengan informasi dari hewan-hewan itu seperti di contoh. Finally, terakhir, every one of us will handwrite the analysis in the notebook and type it with a computer. Terakhir, masing-masing dari kita akan menuliskan analisanya di buku atau mengetiknya di komputer. We will use a dictionary, we will spell the words and use the punctuation marks correctly. Punctuation marks itu tanda baca, kayak titik, koma gitu ya. We will also say each word loudly, clearly, and correctly. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Number, animal, hewannya apa? Elephant, tiger, bears, monkey. Habitatnya di mana? Habitat itu dia tinggalnya di mana? Food, ini makanannya apa? Grass and plants, tadi ada misalnya apa aja ditulis gitu ya. Activity, aktivitas. Use their long trunks to put food and water in their mouth. Ini menggunakan belalai panjangnya untuk memasukkan makanan dan minuman ke mulutnya. Karakteristiknya gimana? Are the heaviest land animals. Misalnya ini adalah gajah, itu hewan darat yang paling berat. There are many animals around us. Ada banyak hewan di sekitar kita. We will find 3 different animals and describe them one by one. Dan kita akan menemukan 3 dan mendeskripsikannya satu persatu. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama, we will study the given example about the rabbit. Kita akan mempelajari contoh yang sudah diberikan tentang rabbit. Rabbit itu apa? Kelinci. Second, kedua, in the group we will discuss and decide 3 animals to write about. Di dalam kelompok kita akan mendiskusikan dan menentukan 3 hewan untuk dituliskan. We will find good pictures of the animals. Kita akan menemukan gambar yang bagus tentang hewan itu. Third, ketiga, by using the table of analysis, kita dengan menggunakan tabel analisis, we will plan what to write about the animals. Dengan menggunakan tabel analisis kayak di bawah itu yang kayak tadi juga, we will plan, kita akan merencanakan. Plan, PLAN ini merencanakan. PLANE, plane, itu pesawat. PLANT itu bisa menanam pohon, bisa juga pabrik gitu ya. What to write about the animals. Apa yang mau kita tulis tentang hewan itu. One by one, satu persatu. We will put into each column a relevant piece of information about each animal. Kita akan meletakkan ke masing-masing kolom itu relevant piece of information, potongan informasi yang relevan, yang terkait gitu ya, yang sesuai relevan itu. About each animal, tentang hewan, masing-masing hewan. Finally, terakhir, we will use the sentences in the table to make a good paragraph about each of the animal. Terakhir, kita akan menggunakan kalimat di dalam tabel untuk membuat paragraf yang bagus tentang masing-masing hewan. We will use a dictionary. Kita akan menggunakan kamus. We will spell the words and use punctuation marks correctly. We will also say each word loudly, clearly, and correctly. If we have any problem, we will go to our teacher for help.
Ini contohnya adalah kelinci. Nomor 1, animalnya adalah kelinci. They live in burrow. Mereka tinggal di burrow. Burrow apa? Googling lagi ya. Saya nggak ngasih semuanya lah. Googling gampang-gampang. Yang saya suruh googling yang gampang-gampang. Food, makanan. They eat carrots. Mereka makan itu ya, carrot. Activity, they hop. Mereka lompat. Karakteristiknya apa? Rabbits are tame animals. Rabbits are tame animal. They have two long ears. Mereka punya dua telinga yang panjang. Rabbits are tame animals. They have two long ears. They eat carrots. They hop. They live in burrow. Jadi ini gabungannya kayak gini. Oke ya, kita nggak lama-lama. Bagian ini cepet banget, nggak terlalu panjang. Kita lihat berapa halaman lagi. Nah, ini udah hampir selesai kalau udah nyampe sini. Oke, kita balik lagi. Nah, selanjutnya, we will tell the zookeepers do as their routine. Kita akan menyampaikan apa yang dilakukan oleh penjaga kebun binatang di dalam rutinitas mereka. Jadi sehari-hari mereka ngapain sih? Ya, what we will do yang kita lakukan. First, we will listen and repeat after the teacher, sentence by sentence. Ngulangin guru kita. Second, kedua, in the groups, we will learn to tell and not read. Kita akan, di dalam kelompok kita akan belajar untuk menyampaikan, bukan membaca, not read. The zookeeper's routine jobs. Jadi, pekerjaan rutin penjaga kebun binatang. Finally, terakhir, we will do it in front of the class. Terakhir, kita akan ngomong itu di depan kelas. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. He feeds the animals every day. Dia memberi makan hewan ini, kalau ini apa? Beruang, bears, setiap hari. She prepares the food. She prepares foods and drinks for the animals every morning. Beliau ini perempuan, jadi she menyiapkan makanan dan minuman untuk hewan-hewan setiap pagi. Ini adalah apa yang dilakukan? They clean the animals cages every morning. Mereka membersihkan sangkar dari binatang-binatang itu setiap hari. They wash the animals every day. Mereka mencuci binatang itu setiap hari. She takes care of sick animals regularly. Beliau ini menjaga, merawat hewan yang sakit secara reguler. Reguler itu rutin gitu ya, hampir sama reguler. He regularly prepares the animals' cages. Beliau secara reguler memperbaiki sangkar hewan. We will rewrite the sentences by stating the names of the zookeepers like the given in examples. Kita akan menuliskan kembali kalimat dengan menyatakan nama sang penjaga kebun binatang seperti di contoh. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan bekerja di dalam kelompok. First, pertama, we will study the examples carefully. Kita akan mempelajari contohnya secara hati-hati. Second, kedua, we will state the names of the zookeepers and their routine activities in good sentences. Kita akan menyatakan nama dari penjaga kebun binatang dan rutinitas dan aktivitas mereka di kalimat yang baik. Every one of us will handwrite the complete sentences on a piece of paper. Masing-masing dari kita akan menuliskan kalimat secara lengkap di kertas. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. Kita akan menyatakan kata-kata itu dan menggunakan spell itu mengeja kata-katanya. Jadi menuliskannya dengan benar gitu ya, dan pakai tanda baca yang benar. We will also say the sentences loudly, clearly, and correctly. Mr. Ahmad feed the animals every day. Mr. Ahmad, Pak Ahmad, feeds, memberikan makan the animals itu binatang setiap hari. Ini kalimat yang tadi ada di atas, tinggal ditambahkan nama-namanya ini ya, disesuaikan. Gampang ya, ditulis lagi. Memang sambil gitu, sambil nulis, sambil belajar. We will learn to tell our routine activities or the activities that we do regularly. Kita akan belajar untuk menyampaikan rutinitas aktivitas kita yang kita lakukan rutin sehari-hari, reguler. Here what we will do. Ini yang kita akan lakukan. First, pertama, we will listen and repeat after the teacher sentence by sentence.
Pertama, kita akan mendengarkan dan mengulangi setelah guru kita kalimat per kalimat. Second, kedua, in group we will learn to tell, not read. Secara kelompok kita akan belajar untuk mengatakan, tidak membaca ya, the routine activities, kegiatan rutin kita. Finally, we will do it in front of us. Terakhir, kita akan melakukannya di depan kelas. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. My sister and I get up early every day. Saudara perempuanku, bisa kakak, bisa adik, dan saya bangun pagi setiap pagi. We make the beds and clean the house. Kami make the bed itu bukan bikin kasur, tapi merapikan kasur. And clean the house, dan membersihkan rumah. We also help mother to prepare the breakfast for the family. Kami juga membantu ibu untuk mempersiapkan sarapan buat keluarga. But before that, we never forget to do some exercise. Tapi sebelum itu, kita nggak pernah lupa untuk exercise. Itu kayak olahraga kecil gitu lah ya. We are just like other people. Kami seperti orang lain. We take care of our home. Kami menjaga rumah kami. When we get home, ketika kami sampai rumah, we do the housework ourselves. Kami melakukan pekerjaan rumah sendiri. Housework itu kayak misalnya bersih-bersih, nyuci-nyuci gitu lah ya. We wash the dishes. Kami mencuci piring kotor. We also clean the bathroom. Kami juga membersihkan kamar mandi. We water the plants too. Kami memberikan air kepada tanaman-tanaman. Menyirami tanaman gitu ya. Oke, selanjutnya, Dayulina and Siti are never late to class. Dayulina dan Siti nggak pernah telat ke kelas. They walk to school. Mereka berjalan kaki ke sekolah. But they always get to school on time. Tapi mereka selalu sampai ke sekolah tepat waktu. They rarely take public transport. Mereka sangat jarang mengambil atau naiki transportasi umum. Jadi jarang naik angkot gitu misalnya. They look healthy and happy all the time. Mereka terlihat sehat dan bahagia setiap waktu. Mereka selalu kelihatan sehat dan bahagia gitulah ya. They often speak English to each other. Mereka kadang ngobrol pakai bahasa Inggris. To their friends, ke teman-teman mereka, and to the English teachers, dan ke guru bahasa Inggris. They ask questions in English. Mereka menanyakan pertanyaan di dalam bahasa Inggris. They answer questions in English too. Mereka juga menjawab pertanyaan di dalam bahasa Inggris. Their English is very good. Bahasa Inggris mereka sangat bagus. There is nobody at home most of the day. Biasanya tidak ada orang di rumah sebagian besar hari gitu. Jadi lebih banyak orang itu pergi keluar di dalam rumah saya. Both my mother and my father go to work. Ibu saya dan ayah saya pergi kerja. Mereka bekerja. And the children go to school. Dan anak-anak pergi ke sekolah. But we usually have breakfast and dinner together. Tapi biasanya kita makan sarapan dan makan malam bareng. We do not only eat, but we also talk, chat, and tell jokes. Kami nggak cuma makan, tapi juga bicara, ngobrol, dan bercanda gitu ya. Tell jokes itu mengatakan guyonan-guyonan gitu lah ya. Both of my mom and my dad are very good cook. Ibuku dan ayahku sangat pintar masak. My father often makes fried noodles. Ayah saya seringkali bikin fried noodle, mie goreng, and fried rice for breakfast, dan nasi goreng untuk sarapan, with lots of vegetables, dengan menggunakan banyak sayuran, and egg or chicken, dan telur atau ayam. My sister and I make the table and clean the dishes after the meal. Kakakku dan aku atau adikku dan aku make the table, beresin meja, dan and clean the dishes, dan mencuci piring kotor after the meal, setelah makan berat ya. Udin, Edo and I go home straight away after school. We do not go to wrong places in our uniform. Udin, Edo dan saya selalu langsung pulang ke rumah setelah sekolah. Kami tidak pergi ke tempat yang salah dengan menggunakan seragam. Sometimes we go out in the afternoon for extracurricular activities. Kadang kami keluar di sore hari untuk aktivitas ekstrakurikuler. In our free time, di jam kosong kami, we often ride on a bicycle around the town together.
kami sering bersepeda sekitar kota bersama-sama. We sometimes swim in the river. Kadang kami renang di river. River itu sungai. The water is still clean and clear. We also play football together very often. The water is still clean and clear. Airnya masih bersih dan jernih. We also play football together very often. Kami juga main sepak bola bersama sangat sering. Udin, Edo, and Benny are always together. Udin, Edo, dan Benny selalu bersama. They play together. Mereka main bareng. They also exercise together. Mereka juga olahraga bareng. I like seeing them so close to each other. Saya suka melihat mereka sangat dekat satu dan lainnya. Lina, Dayu, and I are their close friends too. Lina, Dayu, dan saya juga teman dekat, gitu ya. The six of us often do our homework together. Kami berenam sering mengerjakan PR bareng. We practice English together. Kami berlatih bahasa Inggris bersama. We help each other and we learn from each other. Kami saling membantu dan juga belajar dari satu dan lain. We also know each other's family very closely. Kami juga saling mengenal satu dan lain keluarganya, gitu ya. We will list the activities stated by Dayu, Udin, Benny, Siti, and Edo that they and their families do as their routines, like the example. Kita akan menuliskan aktivitas yang disampaikan oleh Dayu, Udin, Benny, Siti, dan Edo yang mereka dan keluarga mereka lakukan sebagai rutinitas, seperti di contoh yang tadi itu dituliskan. Here what we will do, yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan bekerja di dalam kelompok. First, pertama, we will study the example carefully and copy it in our notebook. Kita akan mempelajari contoh secara hati-hati dan menyalinnya di buku catatan. Second, kedua, we will make a list of the routine activities stated by each person. Kedua, kita akan menuliskan aktivitas rutinitas yang sudah disampaikan di atas tadi. Every one of us will handwrite the complete sentences on a piece of paper. Masing-masing dari kita akan menuliskan di sebuah kertas. Third, ketiga, we will present. Kita akan mempresentasikan, not read, nggak membaca, the list to the class. Tulisan yang tadi udah ditulis itu ke kelas, ke teman-teman di kelas. We will spell the words and use the punctuation mark correctly. We will also say the sentences loudly, clearly, and correctly. Here are what Dayu and her sister do as their routines, according to Dayu. Ini adalah apa yang Dayu dan kakaknya atau adiknya perempuan lakukan di dalam rutinitas mereka menurut Dayu. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini E, ini I, ini I. Oke? Ini apa? E, ini I, ini I. Her sister and she get up early every day. They make the beds, they clean the house. They also help mother to prepare the breakfast for the family. Before that, they do some exercise. They take care of their home. When they get home, they do the housework themselves. They also clean the bathroom. They water the plants too. Jadi kalau tadi kalian sudah nuliskan dan kalian bacakan, saya udah jelasin ini artinya apa. Saya lanjutkan. Here are what Dayu, Lina, and Siti do as their routines according to Udin. Ini yang Dayu, Lina, dan Siti lakukan sebagai rutinitas mereka menurut Udin. Jadi yang ngomong Udin yang tadi, ini dikasih 8 poin. Here are what Udin, Edo, and Benny do as their routines according to Benny. Ini adalah yang dilakukan oleh Udin, Edo, dan Benny dalam rutinitas mereka menurut Benny. Here are what Udin, Edo, and Benny do as their routine according to Siti. Udin, Edo, dan Benny rutinitasnya mereka itu menurut Siti. Here are what Edo's family do as their routine according to Edo. Ini yang dilakukan oleh keluarga Edo secara rutinitas menurut Edo. Yang tadi yang ngomong Edo berarti yang dituliskan ya. As good students, we should take care of the animals around us. Sebagai siswa yang baik, kita perlu merawat hewan-hewan yang ada di sekeliling kita. We will make a long list of activities that good people do to take care of their animals and pets. Kita akan menuliskan list yang cukup banyak aktivitas yang dilakukan oleh orang baik untuk menjaga hewan dan animals itu hewan-hewan, pets itu hewan peliharaan. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work in groups. Di kelompok, first we will make a list of
animals and pets there are around us. Kita akan membuat daftar hewan dan hewan peliharaan yang ada di sekitar kita. Second, kedua, we will discuss, kita akan mendiskusikan to make a list of the routine activities good people do to take care of them. Kita akan menuliskan aktivitas orang baik untuk merawat si hewan-hewan itu tadi. Every one of us will handwrite the complete sentences on a piece of paper. Masing-masing dari kita akan menuliskan the complete sentences, itu kalimat yang lengkap di sebuah kertas. Third, ketiga, we will present, not read, the list to the class. Kita akan mempresentasikan, menyampaikan, bukan membaca list tadi, daftar tadi ke kelas. We will use dictionary, we will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will also say the sentences loudly, clearly and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Okay. What good people do to take care of animals and pets? Apa yang dilakukan oleh orang baik untuk menjaga hewan dan hewan peliharaan? In our journal, every one of us will handwrite our reflection on our learning process. Di dalam jurnal, every one of us, masing-masing dari kita akan menuliskan untuk merefleksikan apa yang sudah kita lakukan di proses pembelajaran ini. We will use English or bahasa Indonesia. Kita boleh pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. My journal, ini adalah jurnal saya. I have just learned, saya sudah belajar to, untuk apa yang sudah dipelajari. The activities I like most were, yang aktivitas yang paling saya sukai apa. The activities I found most difficult were, aktivitas yang menurut saya paling sulit adalah apa. What I need to do better is are, yang saya butuhkan untuk menjadi lebih baik adalah bla 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 gitu ya. Ini adalah akhir dari bab 7. Kita langsung nanti ketemu di bab 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.